kalau waktu kita naik itu, terus aku udah mulai nggak enak feeling kan, terus aku kayak narik ponco kayak ayo pergi kata gitu, ayo pergi. Kamu gak enak feelingnya gara-gara apa sih? Tiba-tiba ada suara cewek, dia Suara cewek? Iya suara cewek, terus lama-lama tuh nangis kayak gitu-gitu. So aku langsung diam kan. Oke. Terus lihat taunya ternyata tuh ada 3 tuh, wah gak gitu. Pas yang turun Aku pertama. lihat sih 2 ya, nggak tahu kalau yang lain. Aku Ternyata lihat 2. itu 3. Ternyata 3, ternyata ada yang ke tengah gitu. Terus udah gitu, kok pemancarnya makin jauh kan, kayak kok makin jauh sih. Terus jalur yang pas awal kita nyasar itu, yang dari pos 7 yang kata aku beda keadaannya itu, sebenarnya itu tuh ada yang ngebisikin kayak gitu. Oh. Pas balik lagi ke tenda, ceweknya nggak ada, hilang, nggak tahu kemana. Terus kayak udah dicari sebulan tuh nggak ada jasadnya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Night Website Testy Mystery. Dan ini adalah part 2 dari video kemarin yang sempat mungkin kamu tonton, tentang pendaki yang hilang di Gunung Cikuray, Garut ya. Dan sebelum kita lanjut ke pengalaman selanjutnya dari salah satu tim juga yang mendaki di Gunung Cikuray itu, jangan lupa untuk subscribe dulu YouTube channel Ada Radio, nyalakan lonceng notifikasinya biar tahu updatean video-video terbaru, share, like, komen jika kamu suka video ini. Dan kalau kamu juga punya pengalaman seram lainnya ketika sedang naik gunung mungkin ya, atau pernah dengar mitos-mitos lainnya tentang gunung-gunung yang ada di Indonesia terutama, kamu bisa langsung komen di bawah. Selamat datang di Nightmare Side Testy Mystery. Dan ingat sekali lagi, jangan nonton Nightmare Side Testy Mystery ini sendirian. Dan malam hari ini gue barengan sama Alam nih. Siap Bang. Apa kabar Alam? Alhamdulillah baik bang. Nyampe juga di Bandung ya Alam ya? Alhamdulillah. Itu bulannya Juni ya kejadian tuh? Ya kejadian itu kalau nggak salah bulan Juni. Kebetulan aku tuh kuliah di Malang dan lagi libur ya kemarin tuh. Lagi libur di Bandung sama anak-anak, akhirnya yuk naik ke sana. Kebetulan tuh itu tuh seminggu ataupun minggu terakhir sebelum aku harus ke Malang lagi. Jadi kayak pengen banget gitu kan naik gunung sama anak-anak sebelum balik lagi lah. Tapi biasa emang naik gunung ya kalau lu ya? Kalau gua emang suka naik gunung sih, cuman karena kemarin tuh iri aja sih. Kemarin tuh anak-anak sebelumnya naik ke Gunung Ciremai kan, dan nggak sempat ikut gitu. Oke, dan akhirnya yang ini ikut dong bareng gitu. Sebenarnya gue yang maksa sih. Itu salah satu yang ngidein untuk ke Gunung Cikuray ini. Awalnya tuh cuma bertiga doang. Orang maksa, terus akhirnya si Ocit sama si Iam, yaudahlah ayo, walaupun kayak setengah-setengah gitu, nggak tahu ya, feelnya beda lah. Okay. Emang feelnya beda. Kenapa sih waktu itu dipilihnya Gunung Cikuray untuk naik gitu atau hiking? Kebetulan tuh waktu itu kita lagi pengen sehat ya, soalnya kan emang lagi baru PSBB. Terus, nyari hiburan bareng apa ya yang emang bisa olahraga lah. Ya udah naik gunung. Cuman yang baru buka tuh dikit. Kemarin tuh kita mau naiknya ke Gunung Gede, cuman nggak bisa karena masih tutup. Yang buka tuh cuma Cikuray, Ciremai sama Papandayan. Akhirnya Ciremai udah, Papandayan nggak dulu Cikuray deh. Cikuray. Oh, akhirnya jadi memang pilihan Cikuray itu ketika lo mau naik, terus yang buka baru beberapa dan salah satunya Cikuray. Akhirnya dipilihlah Cikuray. Sesimpel itu. Simpel itu ya. Tapi sebelum naik kayak sempet ini dulu nggak sih, ngecek dulu apa yang ada di sana, atau mungkin nanya sama orang yang udah pernah ke sana gitu-gitu dulu nggak sih, atau ya udahlah hajar aja, let's go gitu ke sana langsung. Nah itu mungkin apa ya, kebodohan kita lah ya. Soalnya jujur aku sendiri udah pernah naik Rinjani, terus temen-temen udah lumayan ada experience lah. Jadi kalau ke Cikuray, paling Cikuray aja dia cuma lihat sekilas lo, gunung nggak tinggi-tinggi banget, cuma 6 jam, terus hutannya hutan basah lah gitu. Ya udah. Oke, itu jadi akhirnya nganggap sepi lah ya, sepele gitu. Iya, mohon maaf sih. Itu awal-awal mula kecelakaan kali ya. Iya, ternyata jangan nganggap sepele apapun itu, terutama kalau misalnya lu mau naik gunung nih, insan muda ya. Hati-hati nanti kejadiannya hilang lagi kayak mereka. Oke. Nyambung sama kejadian yang kemarin, mungkin udah diceritain dari awal sampai akhirnya ada beberapa kejadian-kejadian dan akhirnya kalian ditemukan. Nah, kalau Alam sendiri apa sih yang kamu rasain, Alam?
ketika kejadian itu? Mungkin detailnya. Mungkin aku cerita dari waktunya dulu kan. Waktunya, boleh. Kita emang udah persiapan ya. Dari malam tuh gue sama beberapa anak tuh udah nginep di rumahnya Rosid. Kita janjian jam 8 pagi udah berangkat. Oke. Dan seperti biasa ngaret pastinya. Si Ama itu datang jam 8 pagi dan anak yang lain tuh ya ada yang jam 9 dan sebagainya lah. Kita juga baru bangun kan, mandi dulu, packing segala macem. Baru berangkat kalau nggak salah jam 10. Jam 10 berangkat dan harus ke Garut dulu kan. Itu kebetulan pakai mobil orang tua aku, disetirin sama Ilham. Soalnya kan tadinya mau pakai mobil yang kecil ya, cuman nggak muat kan, nambah personil H-1 sama hari H lah. Berangkat jam 10, terus beberapa kali nyasar ya. Mungkin tadi udah cerita sama si Ama juga. Nyasar ke jalan yang kecil, terus nyasar ke beberapa jalur lah. Akhirnya diarahin lagi. Nah, sebenarnya pilihan pertama kita itu mau ke Pemancar, jalur Pemancar. Jalur Pemancar yang lebih landai itu ya, yang lebih landai. Ya, lebih santai lah. Dan pikirannya adalah karena kita mungkin orang-orang sibuk ya, tanda kutip, si Dapin tuh ada acara rapat malamnya. Jadi, jalur Pemancar ada pancaran, ada sinyal nih. Bisa sambil rapat kan. Oke. Nah, gitu sih. Masih mikir rapat juga ya di gunung. Tadinya gitu, Bang. Sebelum kejadian terjadi. Ya. Oh iya nih, ada sinyal nih, gue meeting Zoom. Benar. Sambil jalan tuh si Dapin sambil rapat soalnya. Oh, emang kejadian ya. Dia bilang malam ini harus ngirimin data ke Wadek atau apalah gitu. Dan memang gue sama Rosid pun besoknya ada acara gitu. Jadi emang kita harus balik besoknya, mau nggak mau harusnya. Terus berangkat, akhirnya tuh baru nyampe ke tempat siang lah, jam 3 kalau nggak salah. Sore itu ya sore. Jam 3, jam 2 lah. Nyampe tempat makan dulu dong, belum makan kan. Makan, terus sambil beli beberapa bahan juga, ke toilet segala macam, siap-siap. Gue sama Rifat kalau nggak salah ngurusin perizinan. Ada briefing juga kan biasanya. Briefing, betul udah print juga kan buat perizinan, apalagi kan lagi PSBB. Terus di situ emang ada beberapa hal briefing yang mungkin terlihatnya tuh kayak bukan pantangan sih. Kan kalau misalkan di gunung-gunung lain tuh dijelasin pantangannya apa loh. Ya. Ini enggak, cuman mungkin nanti gue ceritain di belakang aja ya. Boleh. Terus akhirnya kita berangkat tuh jam 3.30 lah. Oke. Ya habis asar lah. Berangkat habis asar, dan katanya Cikura itu kan Cikura itu ada 8 pos. Pos 7 sama 8 tuh kayak bayangan sih sebenarnya, emang dekat banget. Pos 8 tuh puncak. Jadi dari pos 1 ke pos terakhir harusnya 6 jam. Total. Okay. Dan sebelumnya teman-teman yang lain yang ke Ciremai itu naik harusnya 6 jam, itu cuma 3 jaman. 3 jam. Kita udah pede banget nih kan. Paling nyampe berapa jam gitu. Walaupun sebelum dapat himbauan kan. Enggak larangan ya, himbauan. Kalau bisa deh nanti nyampe balik lagi ke sini sebelum gelap ya. Oke. Itu make sense kan, kayak semua gunung kayak gitu. Iya, sebelum gelap tuh udah di bawah lah ya. Udah di bawah, dan sebelum gelap juga udah berhenti buat nanjak ke atas. Oke. Aku lupa ya pos berapa yang jadi pantangan, kalau nggak salah pos 2, jangan camping di situ. Pos 2 atau pos 3 aku lupa. Lanjut aja kan. 15.30 akhirnya karena mungkin ada sempat hujan juga kalau nggak salah ya, udah mulai gelap. Tapi kita udah siap-siap ya, prepare lampu segala macam. Nyampe di pos 5 itu jam 21.00, jam 9 malam. Jam 9 malam. Nyampe di pos 2. Di pos 2. Otomatis 15.30 jam 9 tuh berarti udah 5,5 jam. 5,5 jam. 5,5 jam baru pos 5. Tapi baru sampai pos 5. Baru sampai pos 5. Oke. Dan itu emang posisinya sepi sih. Maksudnya nggak banyak orang yang naik. Cuman apa ya? Yang kita ketemuin tuh ada beberapa rombongan. Salah satunya tuh rombongan yang baru naik gunung gitu ya. Aku juga kurang tahu sih detailnya. Cuman
nyampe di pos 5 jam 9 dan di situ posisinya si Ilham yang biasanya fun gitu kan. Walaupun fisiknya juga nggak terlalu gimana, cuman kita emang sebelumnya sepedaan terus kan. Itu beda sih. Kayak kau udah capek duluan, jarang ngomong segala macem. Itu kebetulan bawa tas gua. Akhirnya ya tadi kita mau camping di pos 4, cuman nanggung pos 5 aja. Pos 5 kita langsung camping, gua sama Ama masak, terus yang lain nyiapin tenda segala macem. Nyampe kesepakatan malam itu Iam butuh tidur lama. Jadi walaupun kita pengen balik cepet, kayaknya nggak bisa deh terlalu cepet. Akhirnya jam 6 kita bangun, tapi beberapa masih tidur ya. Siap-siap segala macam. Jam 9 kalau nggak salah si Iam baru bangun. Jam 11 ya atau setengah 11 itu kita OTW puncak. Sebelumnya itu jadi setelah pos 5 itu kayak ada apa ya, sumber air lah. Kita ambil air dulu, kita taruh. Itu jelas kelihatan sumber airnya. Jelas dan gede. Jadi posisi sumber airnya kita gini. Pertama kan di pos 5 kita naro sampah di situ. Soalnya kalau bawa puncak kan capek lagi. Terus setelah pos 5 itu ada 2 pohon tumbang. Emang dikesentuhnya kayak gitu. 2 pohon tumbang. Pohon tumbang kedua itu ambil sedikit ke kanan udah nemu. Bahkan sebenarnya kalau ngikutin jalur udah kelihatan. Udah kelihatan si sumber air tuh. Udah kelihatan. Maksudnya nggak sumber air banget. Oh itu ada air, enggak. Cuman kalau udah sumber air kan kayak ada lahan yang luas lah. Bukan jurang, bukan apa. Dan udah kelihatan walaupun udah rada-rada masuk ya. Tapi di atasnya ada pintu yang lebih gede lah untuk lihat si sumber air. Dan itu emang sebelah jalan. Itu emang kita udah hafal dan nggak terlalu susah lah harusnya. Diambil walaupun emang sumber airnya kecil sih, nggak kita mungkin sedikit sulit nyari karena memang si sumber airnya kecil jadi suaranya nggak banyak. Ambil, naik lagi ke atas. Kita posisi jam 11 ya, OTW puncak. Estimasi berarti kalau misalkan udah pos 5 tinggal 3 pos lagi kan, 3 pos sampai puncak. Ya kalau misalkan kemarin 5 jaman, ya harusnya sejam mungkin sampai. Harusnya sejam ya. Tapi kita udah rada pesimis sih. Oke lah, paling banter 3 atau 4 jam deh. Kemarin udah 5 jam nih, gak mungkin 5 jam lagi kan. Iya. Kalau 6 jam kan udah kayak naik puncak dari bawah banget kan. Kita nyampe pos 7 itu jam 4 kayaknya. Jam 4 tuh kita belum sampai pos 7 deh. Masih jauh lagi. Berarti lama banget dong. Iya kan? Iya, ada sekitar 5 jam lagi dong. Iya. Mau nyampe ke puncak. Jalannya biasa banget, Bang. Jalannya nggak ada yang aneh kan? Nggak ada yang aneh sih, cuman positif tuh si Davin paling cepet kan. Dia emang nggak tahu sih, emang dia si mentalnya nggak sabar mungkin. Emang ada urusan juga kan. Ini tuh sempat ada diskusi kita mau lanjut lagi nggak nih. Kemarin dihimbau kan sore udah turun. Sekarang sore kita baru OTW pos 7 gitu. Iya. Cuman apa daya ya, mungkin emang gue pengen nih ke puncak. Kalau gue pribadi pengen ke puncak karena emang ya kapan lagi gue bakal ke Bandung ketemu lu pada untuk naik gunung bareng-bareng. Gak tahu kapan kan. Ya mungkin beberapa orang juga kayak gitu. Ya udahlah puncak kita. Dan itu dia kan udah paling jauh ya. Davin tuh sampai cerita dia nungguin hampir setengah jam di hampir pos 7 gitu. Karena kita lama banget dan nggak tahu kenapa. Aneh ya. Yep. Lumayan aneh loh. Maksudnya kayak harusnya tuh 6 jam kalau dari bawah sampai atas itu nyampe. Ini jalan awal 5 jam baru sampai pos 5 dan kesana lagi 5 jam lagi. Kayak makin ngejauhin gitu cuy. Iya. Dan betenya lagi hujan, Bang. Hujan. Wah, iya sih, cerita juga sih sama hujan ya. Hujan. Ya gitulah. Tapi kita masih have fun sih, maksudnya kayak masih ada foto-foto segala macam. Emang di apa ya, daerah pos 7 pos 6 tuh kita sering cerita kan, dan ya itu sih positifnya kita bisa ngetawain masalahnya kita ngetawain hal-hal yang lain juga yang mungkin menyinggung gunung itulah.
Oke. Kayak ini gunung apa sih gitu. Oh, Bahasanya ada gitu. obrolan gitu ya. Oke. Alah, Rinjani nggak gini nih. Oke. Jadi sempet ada obrolan kayak gitu di sana tuh. Apa sih ini gunung nih? Oh, kayak begini apa segala macam. Cuman ya candaan aja lah. Cuman nggak tahu kan. Nyampe di pos 7 atau sama puncak tuh jam 5-an lah. Karena puncak sama pos 7 tuh deket banget. Dan di pos 7 itu ada tukang jualan bilang, "Mas, di atas hujan badai." Tapi bodohnya lagi kita nggak dengerin kan. Udah pokoknya kita mau sampai puncak. Dan akhirnya kejadian di puncak ya nggak ada apa-apa, orang kabut semua. Hujan pula? Belum bang. Oh belum. Tapi dia udah bilang hujan. Nah mungkin dia nggak tahu ya. Punya ini mungkin punya udah forecast weather di iya HP. gitu kan. Cuma ini mau hujan nih. udah tahu banget ya. Iya. Hujan. Jam 5 gue nyampe duluan tuh. Itu jangan-jangan bukan warung beneran. Mungkin ya bang ya. Itu kasihan sih. Akhirnya di atas dia mampir lagi. Oke. Akhirnya kita beli sih beberapa. Oh iya. Terus. Pos 5 posnya belum hujan. Oke. Masih mendung. Gue nyampe duluan, nyiapin kan, karena gue kan bagian yang masak-masak, nyiapin matras, tangin, kompor nyalain di luar tuh. Dan ada di puncak itu cuma ada satu bangunan doang, kecil banget. Dan ya di situ ada yang make ada tenda di dalamnya gitu, kan menyebalkan ya. Oh harusnya nggak boleh masang tenda situ. Harusnya buat emergensi sih. Oke. Terus pas kita masak jam 5.30 tuh hujan. Benar 30 menitnya. Dan langsung deres. Wow. Jadi posisinya kita dempet-dempetan tuh di gedung itu sampai ada yang nunggu di luar. Udah bodo amat lah ya, basah kayak gimana juga. Cuma berharap ya makanannya mateng gitu. Karena kalau nggak salah kita nggak makan siangan juga sih. Makan siangan digabung sama pagi. Terus masak. Akhirnya keputusan gini, 2 pilihan, kita mau turun tapi lawan badai, atau kita mau stay sampai badai selesai. Dan kayaknya badai nggak selesai sih. Wah, jadi memutuskan turun lah ya kalian itu kan. Turun dan didorong dari itu ya, teman-teman masuk gua ada banyak kegiatan setelahnya. Iya ada keperluan yang emang harus membuat kalian turun teh kan. Termasuk lu juga waktu itu. Masuk gua. Oke. Terus ya lumayan gede badannya sampai ada beberapa tenda yang tumbang juga. Jadi ngungsi semua ke gedung itu. Yaudah mau nggak mau kita turun. Jam 6 kalau nggak salah. Jam 6 kita turun. Udah nggak bisa sholat. Bukannya nggak mau gitu. Kita mau banget sholat, cuman caranya sholat gimana, nggak ada tempat gitu. Udah bareng ya. Maghrib berarti ya itu ya. Maghrib. Udah bareng ya, walaupun emang kita nggak sholat, mungkin ini salah satu yang bisa menggantikan lah ya, gimana lagi. Kesepakatannya kita butuh turun cepat, dan kalau misalkan sampai jam 10 belum nyampe bawah ya kita nenda gitu. Udah siap semua. Dan kita harus berhenti di pos 5 di mana kita nyimpen sampah kita untuk dan dibawa balik. Dan sebelumnya ada sumber air. Kita udah habis air sebenarnya. Oke. Nah di situ kita udah masak juga ya, jadi kayak telur gitu dibekal, dibungkus lah. Turun ke bawah rame-rame. Waktu awal tuh si Rosid depan kalau nggak salah. Emang jalannya tuh luar biasa sih emang, luar biasa sulit lah. Turun jam 7-an tuh, nyampe di persimpangannya pos 7 kalau nggak salah. Yang itu katanya itu kalau milih ke kiri itu ke Kiara Jenggot. Kalau kanan itu ke Pemancar. Kita harusnya milih yang kiri kan. Udah kita milih yang kiri. Dan yang lu lihat itu 2 di situ. Yang kita lihat itu 2 jalurnya. Iya. Dan kita emang gua depan kalau nggak salah. Gua di depan kalau nggak salah. Atau siapa depannya? Gua lupa. Pokoknya gua sempat rada di depan. Terus gua bilang kan ini kiri atau kanan. Cuma 2 pilihannya kan? Cuma 2 pilihannya. Dan memang tadi saya tahu emang ada persimpangan itu kan. Kita udah lihat juga sebelumnya.
Cuman di hati gue ini bukan persimpangan yang gue lihat gitu. Makanya gue ragu kan, ini kiri atau kanan ya, apalagi kan gue minus. Udahlah kiri katanya kan emang di pos 7 kalau misalkan ketemu persimpangan beloknya kiri. Ya udah, kita turun. Oke. 10 menit jalannya tuh turun banget, Bang. Itu yang kata sama beda itu kan? Yep. Yang pohon jadi agak sedikit renggang dan lain-lain. Iya. Pohonnya gede-gede dan karena mungkin kita udah sering experience lah buat naik gunung. Yang gue lihat jalannya tuh kecil banget. Ini jalan pernah dipakai nggak sih? Yang gue lihat jalan tuh kecil banget. Dan banyak jalan-jalan yang rada nggak make sense itu loh, kayak misalkan pohon tumbang terus gue harus turun berlebihan gitu lah. Apa ya? Pasti jalan-jalan kayak gitu kalau misalnya orang naik gunung pasti ingat kalau pas turun atau naik. Karena kalau misalkan pas naik sama pas turun perbandingannya tuh kayak bias. Tapi jalan-jalan yang emang nyebelin kita bakal inget kan. Gue nggak inget jalan nyebelin yang kayak gini gitu. Oke. Pertama Dapin bilang kan, bener nih jalannya. Kalau nggak salah 20 menit 30 menit pas kita turun kan. Kedua kali Dapin bilang, gue juga bilang kan, kita harusnya berhenti dulu deh. Gue nggak merasa ini jalannya deh. Oke. Ya ada perdebatan segala macam, cuman apa ya? Si teman-teman yang lain juga kayak batu juga, udah ini jalannya segala macam. Oke, yakin lah ya itu ya. Yakin nih jalannya. Oke. Walaupun emang ada keraguan, cuman kayak udahlah. Kebetulan kalau nggak salah Ocit yang paling cepat. Dan dia emang kelihatannya ragu sih. Di jalur nyebelin yang terakhir dimana kita ngobrol tuh, kita berhenti ada satu pohon kayak tumbang atau ditebas gitu. Jalannya turun lagi ke bawah. Dan kalau misalkan dilihat ke atas, susah banget buat naik, Bang. Ibaratkan kalau gue lihat ke atas ya, ini semak kayak tinggi gitu, kayak bikin benteng ya. Dan kayak jalan kecil tapi langsung ke atas gitu. Oke. Bahkan si berapa meter kesana aja udah nggak kelihatan karena jalannya belok-belok tapi kecil gitu. Kalian kayak ada di dasar jurang gitu lah. Mungkin kayak gitu sih. Set gitu kan. Gue udah mulai lihat-lihat sekeliling sih, dan gue udah mulai lihat kayak si muka-muka teman-teman gue. Kita berenam. Dari pas kita berhenti kedua tuh gue mulai kayak kenapa cuma Davin doang ya yang suara sama gue gitu. Maksudnya yang lo lihat itu cuma Davin doang? Bukan. Yang gue rada yakin. Maksudnya gimana ya? Kalau misalkan lu tahu ini salah, tapi yang lain tuh kayak batu tapi nggak ada alasan kenapa gitu. Oke. Lu mulai nggak yakin ini orang kenapa sih gitu. Oke. Yang lo yakin saat itu cuma si Davin doang? Gue cuma yakin sama Davin doang. Dan itu pun gue masih ragu sama dia. Oke. Berhenti, kita ngobrol. Akhirnya ternyata mereka pun sadar bahwa kayak ada yang salah nih sama jalan ini. Iya, akhirnya kita ngegas kan, Davin sama gue apalagi. Emang jalan bukan yang ini, Pak. Kita harus balik kayak tadi, udah dibilangin. Jalan udah jauh banget ke bawah kan. Dan kalau naik ya luar biasa tadi kayak gue jelasin. Si Ocit udah diem sih, dia udah bingung juga. Mungkin dia ngerasa bersalah juga kan. Duh, gue mimpin jalan tapi malah nyasar gitu. Si Rifat kalau nggak salah nyampein kayak ini kalau kita naik lagi udah capek kayak gini. Ya didukung juga mungkin sama Ilham kalau nggak salah ya, gue juga lupa. Cuman ada opsi antara yaudah kita tahu kita salah, kita lanjutin ke bawah atau kita naik lagi ke atas. Gue nggak mau ke bawah. Gitu ya, makin nyasar lah ya. Makin nyasar dan nggak tahu Bang kemana nih. Okay. Dan di posisi dimana selain gue nggak mau ke bawah karena nyasar, gue nggak mau ke bawah sama lu pada. Yang saat itu lo nggak yakin ini orang apa bukan? Yep. Bisa dibilang kayak gitu. Gue cuma sedikit. Tapi lo di sana lo udah
nyasar kan? Atau ada perasaan ini gue disasarin, itu ada nggak sih? Wah iya itu dia bang masalahnya. Oke. Kalau misalkan gue merasa kayak nyasar aja, gue lanjut fine. Lu udah punya feeling ini gue disasarin sama yang aneh-aneh gitu. Yep. Dan nggak tahu ya, mungkin di otak gue pikir mungkin kalau misalkan gue balik ke atas ada temen gue nih. Oh, lu ngerasa ketika lu nyasar itu, meskipun sama teman-teman lo yang berenam ini, lu ngerasa nggak yakin sama teman-teman lo itu juga? Yep. Ini teman lo apa bukan saat itu? Ngeri loh. Gue nahan kencing tuh. Terus si Ilham sama Roci itu mau kencing kan? Ayo gue kencing dulu. Gue nggak mau kencing. Gue mau kencing bareng sama mereka. Gak mau. Karena lu masih oke, gue ngerti. Jadi ketika lo nyasar ini bareng sama teman-teman lo dan lo ini gue disasarin, lo insecure juga. Ini jangan-jangan yang bareng sama gue ini bukan teman-teman gue, gitu kan? Lu tau gak sih kan? cerita-cerita kalau misalkan nyasar terus ada apa-apa kencing di gunung terus tiba-tiba itunya hilang gitu kan? Iya. Oh, gue udah pikirin pernah mati. Ngeri juga ya. Iya gue kebayang sih kalau misalnya ada di posisi lo saat itu dan ketika lo mikir kayak gitu mungkin bisa jadi hal yang wajar. Ini ketika gue nyasar ini gue nyasar beneran sama temen gue atau bukan gitu kan maksudnya. Dan itu sebenarnya yang bikin insecure kan. Kalau misalnya nyasar ya udah gitu. Iya, dan ketika lo tanya ini jalannya salah loh, enggak kok bener itu kayak something yang kenapa nih orang gitu kan. Iya, maksudnya nyebelinnya kalau misalkan oke, nyasar bener, kenapa benernya gitu. Gue bisa bilang ini jalannya kecil, ini kita ngeliatin ini, kita ngeliat itu yang tadi gitu. Dan saat itu teman-teman yang lain itu nggak ngasih alasan. Enggak. Sampai akhirnya kalian balik lagi. Akhirnya kita balik lagi ke atas. Dan di situ gue mendesak diri gue supaya gue pengen deket sama Dapin, cuman nggak boleh. Oke. Pas gue mau ke atas, gue paling belakang. Oke. Gue benar-benar paling belakang. Depan gue Ilham sama si Ocit kalau nggak salah. Dapin paling depan soalnya dia paling kekeh buat naik kan. Yaudah lah Pin, naik ke atas, cuman lu aja yang nunjukin jalan, nanti nyalahin orang lagi gitu. Kita udah lumayan emosi sih. Terus pas gue mau naik, tadi kan gue cerita tentang ini ya, semak-semak. Itu gelap banget sih, kita walaupun bawa senter segala macam ya, cuman kita nggak bisa lihat nembus semak kan. Walaupun emang dilampuin juga. Gue pandangan gue ke depan, cuman di sisi mata kiri gue itu, di semak sebelah kiri, di dalamnya kayak ada lampu motor bang. Ada lampu cahaya gitu. Ada cahaya terus kayak udah. Ada bunyinya. Ada bunyinya. Warna apa yang lo lihat? Warna biru kalau nggak salah. Biru. Kayak gini kali ya. Cuman ada putih dikit. Warna biru. Terus ada bunyinya. Ada bunyinya. Cahayanya gimana? Bulat Kayak lampu motor. Kayak lampu cuman motor. Kayak ya lampu motor bulat tapi nyebar gitu kan. Kayak gitu. Ketika itu lo apa yang lo pikirin? Orang kah? Atau wah ini ada temen kah? Atau justru wah ini nggak beres? Gue udah bilang gitu nggak beres dari awal bang. Bahkan ketika lo lihat lampu itu pun lo kayak otak gue makin nggak beres sih. Ini makin nggak bener nih. Iya kan? Lagian ada motor di situ emang bisa? Ya enggak lah. Enggak kan? Kita manusia susah banget sih itu. Iya, lagi motor terus lampu apa dong itu? Cahaya lah bisa dibilang ya. Bukan lampu cahaya apa itu kan yang. Nah itu dia nggak tahu. Oke, lu lanjut lagi berarti. Gue lebih semangat lanjut. Oke. Maksud gue kayak kalau di film-film ya, lu udah terjebak, terus pas lu nemuin jalan yang bener, pasti pihak musuh tuh kayak menunjukkan sesuatu gitu kan, kayak udah sini balik lagi. Oke, itu mungkin tanda-tandanya ngeng dan lain-lain mungkin ya. Gue semangat. Iya, lu semangat. Lanjut. Cuma itu posisinya gue paling belakang kan. Lumayan cepat kita naik, kayak 20-30 menitan naik. Ternyata bener kita nyasar. Di pohon tuh ada tulisan yang kayak nggak tulisan, tanda mungkin ya, kayak harusnya nggak belok kiri, harus belok kanan. Dan baru kelihatan pas naik. Intinya kita tahu kan kita salah. Ya udah,
seperti hal yang kita pas di bawah, kita berdoa bareng, kita di atas pas udah ada kasih petunjuk yang baru, kita doa bareng kan, kumpul ngerangkul. Rifat mulai ngomong kan, maksudnya kayak kita ada yang salah sih. Satu-satu ngomong lah, nggak hampir semua ngomong kayak kita salah ini buat evaluasi. Cuman gue udah nggak kuat sih, pertama gue nggak mau jalan sama orang yang gue percaya gitu. Dan gue punya kebiasaan kalau misalkan emang di posisi seperti itu gue harus nyentuh tuh orang. Terus kedua, gue habis lihat lampu yang tadi. Dan ketiga, gue nggak mau salah lagi sih kalau misalnya ada apa-apa gitu. Gue tahu gue bakal habis ini bakal di depan, karena kalau misalkan dapin yang di depan dia bakal terlalu cepet. Dan kalau misalkan lu di paling depan atau paling belakang itu kan ketakutannya bakal lebih meningkat ya. Apalagi di depan lu bisa salah ya. Jalan terus pas lihat belakang anjing gak ada apa-apa gitu. Ternyata pas lu lihat belakang mana teman lu juga bingung ya. Kalau nggak ada. Akhirnya lu paling depan. Lu yakinin diri lu mungkin dengan memegang teman lu satu-satu. Akhirnya. Enggak. Gue karena Oci tadi yang paling depan, gue pas udah selesai cet mau ngomong bentar. Mungkin ada yang lihat juga ya, walaupun udah bubar. Yang pegang mukanya Ocit. Oh iya, dalam hati oh bisa kepegang lah. Kalau begini kan bisa gitu maksudnya. Oh bisa kepegang lah. Cit, di mata aing maneh dan yang lain bukan manusia, cuma dapin doang. Dan kalau di gunung kayak gitu udah salah banget sih. Oke. Berarti ada something wrong ya sama apa yang mempengaruhi pikiran lo. Ya mungkin kayak gitu deh. Iya kan? Dan itu salah banget. Jadi si Ocit kan makin takut kayak kan. Dan sialnya lagi gue dapet depan, Ocit dapat paling belakang. Oh iya. Oh itu nyambung ceritanya si Ama yang Salma kemarin yang Ocit akhirnya dipegang tangannya dan lain-lain. Itu ketika posisinya sudah berubah gitu kan. Iya, maksud gue tuh kalau misalkan emang orang udah semakin kena mental, dia semakin gampang buat itu ya. Makin takut ya, makin gampang untuk berinteraksi lah sama mereka. Iya. Tapi kalau lu sendiri di sana selain cahaya itu, apa sih yang lu rasain lagi? Mungkin Salma kan dia dengar suara perempuan gitu. Lu dengar juga apa enggak? Sebenarnya setelah yang lampu-lampu itu gue nggak ada denger ataupun lihat yang kayak tadi lagi. Cuman yang gue pahamin karena emang gue yang dapat briefingan ya, karena gue juga tahu jam-jamnya seperti apa. Itu jam nggak make sense banget bang. Kita hari dimensi itu, waktunya berarti ya? Ya. Dimensi waktu sama perjalanan itu nggak make sense. Kita bangun dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi pula kita baru sampai pos 2 udah tiduran, nggak bisa jalan lagi. Si Ilham sama si Ahmad udah merinding kedinginan. Dan belum tidur. 24 jam. 24 jam kita bangun. Nyasar itu ya. Nyasar. Sampai akhirnya pagi baru ditemukan lah kalian. Tadi gue udah cerita juga kan waktu naik seperti apa, jamnya, waktu turun juga. Turun tuh harusnya kan kalau gunung lebih cepat ya. Iya. Kita turun jauh lebih lama loh. Jauh lebih lama iya, 12 jam ada kan. Terus nyampe lu sempat katanya tadi cerita di luar tuh pas nyampe pos 5. Itu si mata air yang lu lihat tuh nggak ada. Ya. Mata air yang harusnya kita udah ini kan udah nekal lah. Pas balik kita harus kesini, jalannya seperti ini. Udah apalah itu karena otentik lah di situ kan. Oke, lo nyimpan sampah yang nanti mau lo bawa dan di situ ada batang pohon tumbang ya kan. Gak jauh dari sana sumber mata air. Iya. Dan ketika itu posisi kalian lagi kehabisan air. Iya. Dan ini pos 5 jadi penyelamat lah. Lo bisa ambil air sedikit, bisa minum dan lain-lain. Dan ketika turun nggak ada itu. Ketika turun, kebetulan gue paling depan. Gue nggak lihat sama sekali sampai tiba-tiba kita udah sampai di pohon tumbang yang kita kira kedua tapi pertama kayaknya kalau dari pos 5.
pertama pohon tumbang yang satu lagi mana, dan yang kedua ini tempat mata airnya mana gitu. Pohon tumbangnya cuma satu. Cuma satu. Wow. Mata air nggak ada. Nggak ada sama sekali. Posisi lokasi sampah yang lo mau ambil Pas ke pos 5 udah nggak ada. udah hilang juga. Nggak ada. Dan itu berlanjut ke pos yang berikutnya sebenarnya. Sama. Jadi serupa tapi tak sama gitu ya. Malah nggak ada serupa-serupanya kali ya. Beda aja gitu. Pos 5 masih ada serupa lah ya. Oke. Pos 3 ke bawah tuh kayak kita naik itu kan siang ya. Apalah ya. Harusnya udah tahu lah kayak gitu tempatnya. Pas turun tuh nggak make sense. Bahkan pas udah pagi-pagi lagi kita naik lagi ke pos 2 itu bener-bener beda tempatnya. Di mana sih selama ini ternyata kalian itu berjalan-jalan? Gue nggak tahu sih bang. Gunung Cikuray atau dimensi yang lain dari Gunung Cikuray? Karena di setiap tempat itu ada dimensi yang lainnya. Kayak di kita nih di studio sekarang ya. Yeah. Mungkin di dimensi yang lainnya ini tuh bukan studio mungkin, atau bisa jadi kayak hutan kah, atau ya pohon besar mungkin ada di sini dan lain-lain. Mungkin kalau misalnya lo pernah nonton Insidious atau Conjuring atau apapun yang ketika dia sedang koma, rumahnya sih sama itu. Yeah. Cuman keadaannya tuh berbeda gitu kan. Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Lo mungkin ada di Gunung Cikuray, Yep. tapi di sisi yang lain Gunung Cikuray sama, cuman beda gitu. Wow. Gue berharap enggak sih. Tapi lo udah sih. Iya. Alam, thank you ya. Ya. Siap, kita lanjut lagi sama satu orang lagi yang mau ceritain tentang pengalamannya di Gunung Cikuray di Night Plaza Testing Mystery. Oke, sekarang kita barengan sama Ilham. Ham? Halo. Ya panggilannya apa Iam? Iya panggilannya. Panggilannya Iam ya. Iya. Ilham ini katanya kalau tadi sempat diceritain sama Alam, lu jadi agak sedikit beda nih ketika naik gunung itu. Yang biasanya oke kuat-kuat aja, cuman kayak pas lu naik gunung itu ya, lu kayak lemas, terus kayak aduh butuh istirahat, bahkan lu butuh istirahat yang lumayan panjang nih, tidur nih. Iya benar. Ya, emang apa sih sebenarnya yang lu rasain secara fisik gitu ketika naik di sana? Gimana ya, sebenarnya dari awal juga sebelum nyampe pos 5 itu emang udah pengen turun aja gitu, karena nggak masuk akal banget dari base camp dengan gunung ketinggian yang di bawah gunung yang lain. Itu lebih kerasa banget capeknya. Dari pos 5 itu yang teman saya juga udah bilang si Alam, itu kita berangkat sekitar jam 10 jam 11-an. Dan yang dimana saya tuh bawa tasnya Alam yang dimana lebih kecil, tapi ketika pas dari base camp ke pos 5 itu ringan tasnya, nggak terlalu berat. Begitu kita mau naik ke puncak naik pos 5, itu tiba-tiba beda bobot berat dari tasnya. Tasnya sama aja? Sama aja. Isinya nggak ada yang berubah? Kalau itu kurang tahu sih, soalnya kan yang punya tasnya yang langsung makingnya kan. Oke, ya tapi kan harusnya kalau ada yang dikeluarin mungkin lebih ringan lagi. Iya harusnya. Ini berat? Berat banget. Itu dari pos 5 menuju puncak jalan sekitar jalan 20 menitan, ngeluh gitu. Kayak kualitas beda banget gitu. Pas dibawa beda banget, benar-benar beda. Dan minta untuk anak-anak minta tolong lah gitu, minta tukar aja tasnya karena emang udah benar-benar nggak kuat dan beda. Dan teman gua pun ngomong, ya udah Am, ganti aja tasnya, tukeran sama yang lain. Dibandingin kan satu-satu, tasnya Davin, Alam sama yang gua dipegang satu-satu. Dan emang ternyata yang paling berat yang gua. Dan itu barangnya kecil, tasnya emang kecil tapi mungkin isinya yang lebih banyak kali ya. Nah dari situ emang udah nggak kuat, tukeran tas akhirnya. Pas tukeran tas mulai semangat dong, mulai nggak ada beban lah ya. Nggak ada beban, beda banget gitu. Udah dari situ jalan menuju puncak, kok nggak nyampe ini, ngerasanya nggak nyampe. Ngomong lah, Iam nyeletuk, "Ma, udah yuk pulang aja ke bawah." Rifat langsung ngomong juga, "Iya Am, tau gitu mending ngikutin mana aja aing dari awal. Kalau kayak gini nggak kuat juga, capek." Rifat juga ngomong kayak gitu kan. Oh yang mau ke pantai itu loh?
Ya. Oke. Sebenarnya mending udahlah dari awal juga jalan tuh udah langsung disesatin jalur gitu, yang jalur ilegal. Iya. Dari situ udah sebenarnya udah pengen udahlah kita pantai aja gitu. Udah pertanda gitu ya. Iya, kayaknya. udah pertanda lebih pantai pun lebih aman lah gitu, lebih banyak orang dan gak akan mungkin kejadian kayak gini gitu. Dari awalnya. Lanjut dari yang kita naik. Dari situ udah mulai apa ya? Jalan tuh udah mulai agak ada gap antara 3 orang per 3 orang. Yang paling depan tuh ada Davin, Ama, sama Alam. Dia 3 duluan. Nah yang gua tuh sama Roshid sama Rifat. Kita emang nyantai banget lah gitu, karena emang tuh nggak ngejar waktu banget sebenarnya kalau untuk naik puncak gitu. Dan emang adanya apa ya, emang fisik juga kayaknya ya yang nggak mungkin untuk terus-terusan naik gitu, butuh istirahat. Istirahat. Disitulah mungkin lo agak sedikit akhirnya ya kerasanya capek banget. Capek banget. Tapi ada yang lo lihat atau lo denger nggak sih di sana selama perjalanan yang aneh? Untuk lihat atau mendengarkan, jujur gue nggak bisa. Mungkin teman-teman gue pada dengar atau lihat yang kayak gitu kalian dengan dorongan yang kayak Roshi tadi, yang kayak gitu. Kalau gue pribadi nggak ada sih sebenarnya. Nggak ada. Tapi cuman lo ngerasain fisiknya aja. Fisik jadi tiba-tiba berubah. Beda banget soalnya. Beda banget. Oh, oke. Nice. Sebenarnya ketika lo naik gunung itu mungkin kan nggak dikasih tahu pantangannya apa. Cuman ada nggak sih sebenarnya di Gunung Cikura itu pantangannya? Kayak nggak boleh pakai apa atau nggak gimana? Selain mungkin tadi yang ada nggak boleh pacaran misalnya dan lain-lain. Pantangannya untuk Cikura sendiri ya, jangan memakai baju berwarna merah. Oh, merah. Baju warna merah. Yang kedua itu hate. Lo sempet nanya nggak kenapa gitu? Nggak. Sempet nanya ke yang orang sana juga, katanya emang dari dulu emang udah kayak gitu. Dari dulunya. Peraturannya. Oke, sama seperti ke pantai selatan nggak boleh pakai baju hijau. Iya, benar. Kayak ada gitu. di antara kalian yang pakai baju merah saat itu? Nggak ada sih, alhamdulillahnya. Aman semua. Kalau ada hilang mungkin. Waduh, jangan. Wah, ngeri ya. Tapi ketika setelah kejadian ini bikin lo kapok nggak sih untuk naik gunung lagi? Sebenarnya dengan Atau kejadian yang kemarin, pasti kapok. Pasti ada kapoknya. Trauma di situ. Karena itu pertama kali naik gunung, bukan pertama kali sih sebenarnya, momen naik gunung yang dari puncak kita turun ke bawah itu benar-benar diguyur hujan terus sama badai dan kabut. Oke. Dari situ mulai kayak fisik, dan air pun kita cuman bawa yang 1,5 liter full sama 1,5 liter setengah untuk 6 orang dari puncak ke bawah. Wow. Dan kita turun itu hampir lebih dari 12 jam. Dan air itu kurang banget. Ya. Jadi agak membuat sedikit trauma ya dari. Iya, benar. Dari situ udahlah nggak mau naik gunung, tapi kan awalnya dari pos 5 itu nggak mau nggak mau naik ke puncak. Berhubung alam maksa ya. Alam maksa, ayo naik aja kapan lagi. Enggak, Lam, ini kurang capek, Lam. Udahlah nggak usah. Udah nunggu di pos 5 aja. Kalian turun, udah ketemu di tenda, iya masakin. Nggak bisa, gitu. Oh. Ya udahlah, mau gimana lagi? Mungkin dia minggu terakhir di Bandung kali ya. Ya udahlah, ikut aja lah. Lu jadi salah satu orang yang ngapain sih naik gunung gitu. Iya, benar. Mending ke pantai. Lagi lebih aman lagi. Lebih aman segala macam, sampai akhirnya lo ya ketika mungkin ada feeling yang secara alam bawah sadar mungkin ya. Yang kayak udahlah nggak usah. Ada something yang ngelindungin lo di luaran sana, yang akhirnya membuat lo ya udah kenanya cuman kecapeknya doang. Iya, gitu. benar. Wow. Kira ini pengalaman yang sangat luar biasa sekali sih dari teman-teman kita ini, anak-anak Bandung yang sempat hilang dan sampai dicariin juga ya katanya di sana. Dicariin, dan teman kita juga yang nggak ikut di situ, dia lagi magang di Riau. Diteleponin sama yang ikut orang tua dari yang ikut Cikuray, teleponnya ke satu orang ini dan pada nanyain, ini pada kemana Ocit, Davin sama Rifat,
ini pada kemana anak-anak, kok belum sesuai gitu harinya sama dengan pulang. Gak ada kabar. Gak ada gitu. kabar. Oke. Terus teman Yam ini mencoba untuk ngehubungin pihak Gunung Cikuray yang di base camp kan. Oh emang katanya belum turun. Dan emang kita salahnya nggak taunya turun pun ada jamnya seharusnya. Terakhir tuh aman jam 3 Jam 3 untuk turun ke bawah. Kita malah jam 6. Jam 6 maghrib. maghrib lah. Maghrib. Itu udah salah di situ Udah ya. salah banget. Terus momen gimana ya, momen yang senangnya tuh ketika udah turun bawah ketemu sama pendaki lain. Pendaki lain yang Ama udah ceritain tadi. Kita ketemu orang tuh udah seneng banget lah gitu, udah yes akhirnya gitu. Deket lah ya sama apa ya, titik pulang lah. Iya, kasarnya gitu ya. nggak apa ya, nggak takut lagi gitu, udah ngerasa aman gitu. Soalnya kan udah banyak yang mulai naik. Nah turun terus. Momen yang bagi Yam sendiri seneng itu ketika ngelihat base camp bawah, ngelihat mobil tuh udah alhamdulillah gitu dia nyampe di bawah akhirnya. Karena emang kita pas mau muncak itu base camp tuh penuh sama parkiran. Oke. Kita turun tinggal satu mobil doang. Mobil kita doang ternyata yang di situ doang. Sisanya udah pada turun semua ternyata. Wow. Fun fact menarik nih, berarti ketika kalian yang berputar-putar selama 12 jam itu berarti bisa dibilang cuma kalian doang yang ada di gunung itu. Kayaknya sih kita doang. Yang lain udah pada turun. Iya. Soalnya udah benar-benar udah sepi banget sih. Soalnya pas kita turun itu emang udah nggak ada yang naik lagi ataupun turun. Oke, dari kejadian ini ada pesan gak sih lo yang akhirnya lo dapatkan nih? Apa ya pesannya ya, jangan terlalu meremehkan sesuatu lah. Terus jangan omongan dijaga sama tingkah laku. Udah Tinggal gitu aja. itu aja ya. Ya itu mungkin memang di setiap gunung punya hal yang masing-masing pantangan atau hal-hal yang nggak boleh dilakukan. Cuman memang standarnya kayak jangan sompral, jangan buang ini itu sembarangan. Itu mah kayaknya sudah pasti ya. Sudah pasti itu. Di dalam pacaran dan lain-lain di setiap gunung juga itu pasti seperti itu. Lebih baiknya ketika kita berjalan atau naik gunung ke memang alam terbuka yang dimana kita nggak pernah tahu di sana ada kejadian apa, siapa yang ada di sana dan lain-lain. Meskipun kita nggak perlu cari tahu, tapi kita lebih baik saling menjaga lah, saling menghormati lah ya. Menghormati gitu. Mungkin apa yang anak-anak ini akhirnya dapat kita pelajari adalah ketika mereka mau naik gunung itu tadi jangan meremehkan. Iya benar. Itu ya. Jangan meremehkan sesuatu lah. Jangan meremehkan sesuatu. Yang mereka pikir gunungnya pendek nih. Iya. Ini paling berapa Katanya jam nyampe. treknya sulit banget itu. Taunya hal itulah yang mungkin menjadi trigger awal sampai kesompralan mereka ini sampai akhirnya jalurnya dibuat panjang berkali-kali lipat. Ya, Oke. Terima kasih. Siap, sama-sama. Yang udah cerita, terima kasih juga tadi ada Alam dan Salma. Dan yang pasti kalau kamu punya pengalaman mungkin di gunung yang sama atau di gunung lainnya, kamu bisa komen di bawah langsung Insan Muda untuk Night Website Testing Mystery. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen jika kamu suka video ini. Dan ketemu lagi di Night Website Testing Mystery selanjutnya. Dan selalu ingat, jangan nonton Night Website Testing Mystery ini sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.